warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Haryanti dari SMA Al-Falah akan berpidato tentang Rasulullah sebagai suri tauladan terbaik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu laqad ja'at rusuluna bil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi aswatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim alahya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam tak lupa terlimpah curahkan kepada junjungan kita, nabi besar kita, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan insya Allah sampai kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bulan Rabiul Awal adalah bulan yang sangat bersejarah bagi kita semua umat muslim di penjuru dunia. Pada bulan ini, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, telah dilahirkannya manusia yang paling mulia, pemimpin bagi alam semesta dan isinya. Pemimpin tersebut bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melalui beliau dan berkat atas izin Allah, kita semua terbebas daripada masa-masa jahiliyah, yaitu masa-masa kebodohan, kezoliman, kekufuran, kekafiran, dan kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, hadirin sekalian, marilah kita pada bulan Rabiul Awal yang mulia ini kita jadikan sebagai sarana untuk serta-merta berkumpul dan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu juga untuk menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah yang disampaikan melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada surat Al-Ahzab ayat 6 yang berbunyi, An-Nabiyyu ula bil mu'minina min anfusihim, dan yang artinya Nabi itu lebih utama bagi orang-orang beriman daripada mereka sendiri. Merujuk pada ayat tersebutlah kenapa kita harus mencintai para nabi, terutama Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah memerintahkan kepada Umar bin Khattab agar mencintai beliau melebihi dirinya sendiri. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Nabi Muhammad adalah nabi kecintaan kita bersama. Beliaulah yang mengajak kita untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga yang menghalangi kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menjerumuskan kita masuk ke dalam nerakanya Allah. Sehingga menjadi keharusan bagi kita semua sebagai umat Islam untuk mendahulukan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya dalam hati kita masing-masing, melebihi dari segala apa atau siapa saja yang kita cintai di dunia ini. Hadirin kaum muslimin, dalam menyambut dan memperingati Maulid Nabi Muhammad yang mulia ini, marilah kita telusuri, hayati, dan contoh bagaimana perilaku hidup Rasulullah SAW. Selanjutnya, marilah kita jadikan acuan dan pedoman bagi kehidupan kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Sebagaimana firman Allah berikut, Laqad kana lakum fi rasulillahi aswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dan yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan mereka banyak menyebut Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Dengan kelahiran Rasulullah ini, kita semua yang ada di alam dunia juga mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sekian banyak rahmat yang Allah beri, rahmat yang paling utama yaitu adalah rahmat taufik, hidayah dan inayah bagi kita semua, karena kita bisa terbebas dari kegelapan masa-masa jahiliyah.
Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan yang artinya, dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Nabi Muhammad adalah seorang pemimpin yang sempurna. Beliau diutus oleh Allah dengan kesempurnaan yang tiada tara. Fisiknya yang elok, akhlaknya yang sangat baik, menjadi pedoman bagi umatnya dan menjadi sauri toladan yang jelas adanya. Semoga dengan selalu mengingat serta bersolawat kepada beliau dapat meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, itu berasal dari diri saya sendiri, dan apabila ada kebaikan, itu hak mutlak berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.